Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film terbarunya Bapak Bos alias Ma Dong-suk alias Don Lee alias sosok aktor Korea paling gahar, paling maco sepanjang sejarah. Karena dia baru aja ngerilis film terbarunya ya di bioskop, masuk bioskop Indonesia BTW. Dan gak cuman di CGV, Cinepolis dan teman-teman, di XX1 juga masuk kok ini. Yaitu ada yang judulnya Holy Night, Demon Hunters. Dimana di sini Don Lee gak cuman berhadapan sama preman-preman atau mafia biasa, tapi dia harus ngelawan demit. Munculin jokes ya, banyak jokes gue baca tuh di medsos, di Twitter khususnya, kayak ini karena semua penjahat itu yang manusia ya udah nggak bisa ngelawan Don Lee, udah nggak kuat menghadapi tinju dia, sekarang giliran demit yang dipukulin. Dan gue sendiri antusias nonton Demon Hunters karena faktor itu. Udah biasa ngelihat Don Lee itu mukulin orang, itu mah tinggal nunggu sequelnya The Roundup aja ya, yang kayaknya mau sampai 6 atau 8 film gitu, gue lupa. Tapi kapan lagi nih ngelihat seorang Ma Dong-suk, seorang Don Lee itu mukulin demit? Walaupun itu terdengar kayak gojekan, kayak lelucon, tapi itu premis yang menarik loh. Dan setelah nonton, gue tuh ngerasanya kayak ini film emang dibuat berdasarkan premis itu. Kayak seolah-olah tuh si Don Lee yang jadi produser juga BTW di sini ya, sama sineasnya, sutradaranya, penulis naskahnya itu kayak mikir, kayaknya nih gue udah ngebosenin ya kalau mukulin orang. Gimana kalau sekarang mukulin demit? Which is sekali lagi itu premis yang menarik. Cuman masalahnya orang yang bikin film ini tuh kayak nggak tahu mesti mengembangkan premis yang unik, yang menarik itu tuh ke arah mana. Gue nggak menyebut semua film Don Lee itu bagus. Gue nggak menyebut semua film Don Lee setelah Train to Busan ya, karena itu adalah titik balik karir dia. Yang sebelumnya tuh kayak aktor kelas B di film Korea, dia lebih banyak jadi supporting. Makanya di Train to Busan kan jadi supporting tuh, bawa bapak keker mati akhirnya. Kalau itu dibikin sekarang nggak mungkin Don Lee-nya mati. Nah habis itu setelah Train to Busan ya film-filmnya jadi kayak sekarang ini, dia jadi lead terus mukulin orang, that's it. Itu formula yang mungkin sederhana tapi efektif. Gue nggak bilang semua film Pak Bos setelah Train to Busan ini bagus, cuman selalu fun. Paling cuman Asphalt itu yang nggak fun. Tapi di situ kan Don Lee nggak jadi tukang pukul ya. Itu nggak tahu gue mikir apa produsernya, sutradaranya ngecast orang Don Lee jadi profesor, anjir gue bingung. Kayak menyanyiakan talenta dia. Tapi film-film di mana Don Lee itu jadi tukang pukul itu nggak pernah ngebosenin. Sampai datanglah Holy Night Demon Hunters ini yang buat gue adalah filmnya Pak Bos yang paling lemah sejak Train to Busan. Sejak dia itu bertransformasi jadi ya action hero kelas 1 di Korea lah. Jadi di sini Pak Bos itu memerankan karakter yang namanya Bao. Dia itu menjalankan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa ngusir setan bareng sama dua karyawannya, yaitu Sharon yang diperanin sama Sohyun SNSD dan Kim Gun yang diperanin Lee David. Modus operandi mereka itu gini. Si Sharon itu punya kekuatan sakti. Jadi dia yang nanti bertugas ngusirin setan, yang bertugas eksorsis, bikin ritual segala macam itu si Sharon. Sedangkan si Bao itu ya jelas karena ini Don Lee tugasnya adalah mukulin orang. Karena kalau menurut mitologi film ini ya, di setiap ada orang itu kerasukan setan, di sekitar dia itu pasti ada penyembah setan yang ngelakuin ritual. Jadi kerasukan setannya itu nggak random, tapi dipancing sama penyembah setan buat memanggil setan yang mereka sembah, dimasukin ke tubuh korbannya. Dan ya para penyembah itu pasti bersemayam, bersembunyi di sekitar korbannya lah, entah di basement, di gedung sebelah atau di mana. Tugasnya Don Lee itu adalah nyari orang-orang itu dipukulin biar ritual pemanggilan setannya kacau. Sedangkan si Kim yang paling muda itu tugasnya adalah ngerekam. Tugas dia itu ngerekam jalannya ritual. Tapi masalahnya itu rekaman dipakai sebagai apa gue nggak tahu. Karakter-karakternya nggak pernah kemudian wah mana rekamannya kita tonton. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah nge-review atau mengevaluasi rekamannya. Nggak juga dipakai untuk materi marketing, misalkan untuk mereka tuh mempromosikan jasa perusahaan lewat medsos tuh nggak pernah, ya udah ngerekam aja gitu. Bahkan nanti pas ada kasus yang penyelesaiannya adalah lewat rekaman yang dipakai bukan rekaman yang diambil sama si Kim tapi dari CCTV. Jadi gue bingung ini karakter fungsinya apa. Ya gue lihat sih emang naskahnya bahkan dari hal paling mendasar kayak gitu ya, di penokohan naskahnya udah bingung, udah nggak tahu mesti berbuat apa. Termasuk soal ini deh, naskahnya itu pengen ngebangun interaksi yang fun antara tiga karakter utamanya. Jadi kadang tuh mereka saling ngejokes, saling ngelempar sindiran, atau kayak si Sohyun, si Sharon itu bisa muncul di belakang dua temennya yang bikin dua temennya tuh kaget, anjir kok lu muncul tiba-tiba. Nah, cuman masalahnya gini, humornya tuh ya simply lemah dalam artian satu, timingnya tuh sering meleset. Kelihatan banget itu didirect sama sutradara yang emang belum menguasai gimana sih ngedeliver komedi di film ya, karena emang sutradaranya baru debut ya. Sama gue sering ngerasa directing dia,
penulisan dia itu ragu-ragu pada saat lagi mau ngelucu. Seolah-olah tuh dia kayak khawatir misalkan nih komedinya total itu filmnya bakal terlalu konyol, padahal enggak. Gini deh, kalau misalkan lu lagi mau ngelucu, ya udah ngelucu aja sekalian, gak usah ragu-ragu. Kesanya di sini adalah tiap kali ngelucu tuh sutradaranya jangan terlalu konyol, pelan-pelan aja, tipis-tipis aja, halus aja, jadinya nanggung. Padahal jenis komedinya itu bukan komedi yang bisa dibilang cerdas ya. Kebanyakan komedi tolol. Kayak misalkan ada scene si Don Lee itu minta tolong sama si Kim, tolong ambilkan cover gitu, penutup. Nah, maksud dia adalah biar si Sharon yang lagi ngusir setan tuh gak kedinginan. Sama si Kim dibawain tutup panji. Itu komedi konyol, secara materi itu konyol. Jadi ngapain lu khawatir kalau eksekusinya berlebihan, filmnya jadi konyol? Gak usah khawatir, karena emang materi awalnya tuh udah konyol, men. Kalau misalkan ragu-ragu hasilnya kayak gini, gak jelas mau ngelucu apa kagak lu. Tiap ada adegan komedi gue kayak pengen ngomong kayak gitu ke sutradaranya. Ini lu mau ngelucu apa kagak? Kalau mau ngelucu total aja. Tapi intinya nanti 3 karakter utamanya tuh bakal dapat misi baru yang datang dari permintaan seorang dokter neuropsikiatri yang namanya adalah Jung Won. Karena bu dokter ini curiga kalau kondisi adiknya yang namanya Unso itu bukan disebabkan penyakit klinis, tapi karena gangguan klinik. Di sini juga naskahnya ngawur. Dia pengen bikin kita penonton itu simpati sama karakter si bu dokter tadi, si Jung Won tadi, dengan bikin dia tuh sedih, tersiksa, menderita melihat adiknya kesurupan. Wajar ya. Kakak mana yang akan happy melihat adiknya kesurupan, itu wajar. Nah tapi karena naskahnya tuh dangkal, sekali lagi ya, ini kerasa banget dibikin sama orang yang belum banyak experience. Naskahnya dangkal, karakter Jung Won mukanya jadi simpatik, malah jadi ngeselin banget. Super ngeselin. Ini ibu dokter ngeselin banget. Padahal dia kan seorang dokter neuropsikiatri, anjir tuh gelarnya aja. Mungkin gak semua orang paham artinya apa ya. Tapi intinya dia adalah seorang yang cerdas, harusnya pinter. Tapi di sini tololnya setengah mati. Kerjaannya itu kalau nggak nangis ya teriak. Terus gampang banget dimanipulasi. Ya I know dia lagi rapuh ya, lagi khawatir sama adiknya. Cuman apa yang film ini kasih lihat tuh terlalu bodoh untuk seorang karakter dokter. Dia terlalu gampang dimanipulasi sama iblis yang akhirnya bikin ritual eksorsismenya itu kacau. Goblok pokoknya ibu itu. Kesel gue lihat dia. Tapi lupakan bu dokter yang menyebalkan itu. Action sama horornya gimana nih? Jelek juga. Gimana ya, gue merasa si sutradara ini, karena sekali lagi dia masih debut ya, itu terkena penyakit khas sutradara debutan. Karena masih baru, dia belum punya sentuhan dia sendiri, yang akhirnya dia itu sebatas menggabungkan hal-hal yang sering dia tonton di film-film lain dan digabungnya secara asal. Itu kelihatan banget di sini. Holy Knights itu kayak kompilasi trik klise dari film-film eksorsis manapun yang pernah lu tonton lah. Tapi asal gabunginnya, nggak kemudian digabungin tapi dipikirkan secara matang-matang gimana supaya setiap elemen itu works. Nggak, tapi kayak udah digabungin aja. Terus cara dia ngolah pacing juga masih lemah banget, terutama di adegan eksorsisme ya. Padahal adegan eksorsisme itu kan harusnya seru, intens, minimal creepy gitu, serem. Di sini nggak ada sama sekali itu. Malah yang kerasa adegan eksorsismenya itu low energy. Film yang dibintangin sama seorang Don Lee kok low energy, itu kan aneh banget, men. Film Don Lee bisa misal naskahnya jelek, itu bisa, ceritanya kacau bisa, tapi kalau low energy itu wow, itu pencapaian negatif yang nggak semua orang bisa lakuin, anjir. Padahal di sini gue ngeliat selain Don Lee ya, So Hyun tuh udah total banget. Di sini dia meranin seorang itu kan kayak ya let's say dukun, seorang ahli eksorsis gitu, dan dia udah total. Setiap ada ritual eksorsisme tuh kayak mati-matian banget mengerahkan semua daya upaya dia. Cuman iya nggak ngaruh karena directing sutradaranya tuh lemes banget. Bahkan cara dia ngedirect adegan pukul-pukulannya juga padahal kayak di film-film dia sebelumnya ya, setiap bogemnya Ma Dong-suk itu di sini udah dibarengin sama efek suara yang kayak shotgun, anjir. Bukan kayak pukulan orang biasa yang des-des, enggak, tapi duar itu udah kayak shotgun. Tapi sutradaranya kayak belum tahu gimana sih cara ngedirect seorang Don Lee biar setiap pukulannya itu kelihatan impactful. Karena ya sekeren apapun Don Lee, bukan berarti dia bisa asal mukulin orang terus otomatis adegannya keren. Enggak, lu harus membungkus itu sedemikian rupa. Kayak di The Roundup itu kan selalu seru tuh. Di sini kayak dia belum tahu sutradaranya, ini harus gua apain ini bapak-bapak keker ini. Tapi kalau ada yang bisa gua apresiasi itu adalah gimana skripnya di sini mau ngasih kelemahan ke karakter Bao, ke si Don Lee. Karena biasanya ya karakternya Ma Dong-suk itu ya mungkin gak sempurna, tapi
mostly dia kan kayak yang unbeatable, nggak tertandingi. Nah di sini agak beda nih. Di sini lebih rapuh. Dia punya rasa takut, punya kecemasan, punya kesedihan karena ada trauma dulu setelah sebuah ya adalah nanti tragedi di masa lalu yang nggak akan gue spill di sini. Tapi intinya karakternya Donlie di sini tuh lebih fragile daripada sebelumnya dan itu gue appreciate. Nah terus masuk ke third act nih ya. Masuk ke third act, Holy Knight itu tiba-tiba ngasih power up karakter Bao. Ini gue spill gak apa-apa lah. Pokoknya dia dikasih power up yang membuat gue berpikir emang ini naskahnya bener-bener semaunya sendiri anjir. Tiba-tiba ngasih power up out of nowhere. Tapi gue gak terlalu mempermasalahkan itu akhirnya. Soalnya karena adanya power up itu di finalnya setelah ngabisin 90 menit mukulin penjahat dan pemuja setan biasa, akhirnya di finalnya itu Donlie secara literal anjir itu memukul iblis sampai terlempar ke neraka. Ini gue ngomong literal. Itu epic banget. Dan adegan kayak gitu harus yang lebih banyak dipunyai sama Holy Knight. Kalau ngelihat Donlie mukulin pemuja setan mau sama aja kayak ngelihat dia mukulin mafia di film-film yang lain. Dia mukulin demit iblis ya, bukan demit biasa, iblis sampai kelempar ke neraka. Itu yang mestinya jadi jualan utama Holy Knight. Tapi sayang kemunculannya terlambat, bener-bener di belakang, di final soalnya. Ya kayak tadi gue bilang, ini adalah filmnya Pak Bos yang paling lemah sejak Train to Busan. Karena kalau kita ngomongin sebelum Train to Busan tuh adalah fase karir yang beda ya dari seorang Donlie. Kayak nggak apple to apple aja. Nah kalau setelah Train to Busan ini yang paling lemah. So kalau skor buat Holy Knight Demon Hunters ya gue kasih 5,5 dari 10. Setengahnya ini tambahan karena endingnya epic. Jadi kalau misalkan lu pengen nonton, cobalah diatur ekspektasinya. Jangan berharap ini action horror seru kayak film-film Donlie yang lain. Atau misal lu fans SNSD ya, So One lu pengen nonton So Hyun, ya lu nggak akan kecewa sih karena di sini dia mainnya bagus, perannya banyak, somehow bahkan porsinya So Hyun lebih banyak daripada Donlie lu. Tapi menurut lu gimana? Apakah lu punya pendapat yang lain? Bisa tulisin review lu di kolom komentar atau bisa juga isi di scorefilm.com. Silakan ramaikan. Dan seperti biasa, thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Til Besti dan La Familia. Thank you so much. Buat yang pengen join, silakan. Nanti kalian akan bisa mendapatkan benefit termasuk gabung ke WhatsApp grup member Cinecrip. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.